Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kemarin sore saya tidak jadi untuk mengulas permainan dari partai-partai di turnamen FIDE Grand Prix leg ketiga, karena di babak kedua kemarin kawan semua partainya berakhir remis. Jadi saya pikir tidak menarik untuk menyajikan partai remis. Kali ini kita akan mengulas satu partai di babak ketiga. Hanya ada satu partai yang berakhir menang kalah pada babak ketiga kawan. Selebihnya 7 partai berakhir remis. Partai ini terjadi di pool B antara Vincent Kemmer dan Daniil Dubov. Dan sebelum kita ulas game mereka, coba lihat posisi-posisi pemain di setiap poolnya kawan. Terlihat di situ Aronian memimpin pool A, sedangkan Agung Mura terjebak di posisi keempat kawan, hanya 2 kali bermain remis. Di posisi grup B ada Linier Dominguez, di grup C ada Alexander Bredke, dan di grup D ada Nikita Vitugov. Oke, itulah kawan posisi para pemain di setiap grupnya, dan langsung kita ke permainannya Vincent Kemmer versus Daniil Dubov. Kemmer mengawali dengan pion D4, Dubov kuda F6, pion C4 dan pion E6, kuda F3. Ini adalah permainan anti Nimzo Indian kawan, yaitu menghindari untuk bermain dengan Nimzo Indian. Jika kuda C3 terlebih dahulu akan dibalas dengan gajah B4. Dan pion D5 lanjut Daniil Dubov dibalas dengan kuda C3. Pion D pukul pion C4, kita masuk permainan Queen's Gambit Decline variasi Vienna. Ada satu jalur lain kawan menuju variasi seperti ini, tapi tak perlu saya tunjukkan lagi. Kita lurus saja ke permainannya dengan melakukan pertukaran pion seperti ini. Posisi pion hitam di pusat sudah terdefleksi kawan, jadi posisi peta E4 jadi lemah sekarang. Ini membuat putih bisa bermain dengan pion E4 nya, mendapatkan penguasaan ruang atau penguasaan di peta pusat dengan pion-pionnya kawan. Di sini Dubov membalas dengan pion B5, membuat langkah pengorbanan sementara. Kuda pukul pion B5, kuda hitam juga akan mendapatkan pion pusat E4. Ada juga kawan yang bermain dengan langkah gajah B4 langsung, memberikan absolute pin, akan dibalas juga dengan relatif pin dengan gajah G5. Saat perwira mengepin perwira terhadap perwira minor atau perwira mayor lainnya disebut relatif pin. Jika perwira mengepin perwira lawan terhadap rajanya, ini adalah absolute pin. Dan biasanya pion H6 akan dibalas oleh hitam, terjadi pertukaran di sini, dan putih akan mendapatkan pion yang ada di C4. Ini juga bisa terjadi dalam permainan Vienna kawan. Tapi Dubov bermain dengan pion B5 seperti ini, mencoba membuat langkah pengorbanan atau juga memperkuat posisi pionnya nanti, atau dengan tujuan nanti bisa didorong untuk mengusir kuda agar kudanya mendapatkan pion pusat. Bisa jadi, oleh karena itu pion ini didorong terlebih dahulu untuk mengusir kuda. Kuda lompat ke D5, Vincent Kemmer mendapatkan pion yang ada di peta B5. Dan tetap kawan, pion ini menjadi incaran gajah, di backup oleh kuda di B6. Langkah-langkah seperti ini masih umum kawan. Level atas seperti Fabiano Caruana, Ian Nepomniachtchi juga pernah bermain seperti ini. Dan dilanjut dengan langkah gajah E2 mempersiapkan rokade, gajah E7, di sini gajah E3 memperkuat posisi pion E4-nya sekaligus melanjutkan pengembangan gajah B7. Dan ini merupakan ide baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-9 ini. Di game-game sebelumnya, kuda C6 menjadi pilihan kawan ataupun menteri ke D7. Tapi Dubov memilih gajah terangnya berkembang ke B7 dan ini merupakan langkah baru dibalas menteri C2. Jelas untuk mendukung gajahnya untuk ambil pion ini dibalas dengan langkah rokade, dia biarkan saja oleh Daniil Dubov. Selanjutnya beteng bergeser ke D1 untuk persiapan kawan memberikan ancaman yang serius agar hitam tidak bisa bermain dengan pion C5-nya ini. Di sini kuda B berkembang ke D7, kuda putih mundur kembali ke C3. Di sini tadi langkah rokade merupakan pilihan yang cukup bagus juga, segera mengamankan rajanya. Tapi Vincent Kemmer lebih memilih menarik mundur kuda ke C3 dan dijawab menteri B8 untuk menghindari satu lajur dengan beteng putih kawan. Persiapan untuk mendorong pion C5-nya agar pion ini menjadi lemah, nanti bisa diserang dengan menteri dan kuda. Di sini rokade oleh Vincent Kemmer mengamankan rajanya, pion C5 dan gajah G5 menantang pertukaran gajah. Tentu saja apabila diterima akan dipukul balik oleh kuda dan memberikan ancaman skakmat di sini kawan. Dan mungkin pion G6 akan dimainkan oleh hitam, bisa dibalas putih dengan pion F4 nanti.
memberikan backup bagi pion pusatnya dan sekaligus juga membuka akses bagi beteng, mungkin naik nanti memberikan pressure di sini bisa jadi. Oleh karena itulah pada posisi seperti ini tadi kawan, saat ada tantangan gajah gelap, Dani Dupop menolak menggeser menterinya ke I8, membackup gajahnya dan gajah ditarik mundur ke F4. Memperkuat posisi pion walaupun masih ada kuda di sini kawan. Ancamannya adalah setelah pion pukul pion, nanti pion ini akan menjadi lemah, kemungkinan gajah akan pukul kuda yang ada di peta F3. Walaupun masih bisa dipukul balik dengan tempo mengancam beteng nantinya, pion pusat putih ini akan menjadi lemah di peta E5 ini kawan. Jadi gajah tarik mundur peta ini jelas untuk memperkuat posisi pion pusatnya dan beteng C8. Gajah ditarik mundur ke G3. Langkah yang cukup defensif kawan bagi gajah ini. Mungkin saja nanti jika ada kesempatan juga menantang pertukaran kembali di peta H4. Dan di sini Dupop melangkahkan kudanya ke pusat, menantang pertukaran kuda atau yang lain kawan. Apakah putih juga berani untuk bertukar pion di sini, tapi pionnya nanti menjadi lemah di sini. Di sini Kemer menolak untuk bertukar kuda, dia melangkahkan kudanya ke E4 dan kuda hitam manuver lagi ke peta B4. Mengusir menteri agar tidak menjaga kudanya nanti bisa disikat oleh gajah, juga sedang mengincar pion A2. Menteri mundur ke B1, melindungi pion, melindungi kudanya. Dan pada posisi ini kawan, pertukaran gajah pukul kuda ini merupakan langkah terbaik bagi hitam. Tapi sepertinya Dani Dupop tetap ingin menjaga gajahnya agar tetap memberikan pressure di diagonal panjang ini kawan. Dupop memilih langkah yang sangat berani dengan kudanya yang masuk ke pertahanan putih ini kawan. Coba lihat posisi kuda ini memblokade akses menteri melindungi kudanya, tapi bisa saja disikat oleh gajah, lalu dipukul balik oleh pion, dipukul balik oleh menteri. Tapi variasi ini kurang bagus kawan menurut engine. Langkah terbaik adalah menolak untuk tidak pukul kuda ini. Di sini Kemer memilih langkah kuda mundur ke D2 dan pilihan yang bagus selain gajah pukul kuda tadi. Dan di sini akhirnya Dani Dupop memutuskan gajah pukul kuda F3. Mungkin ingin memperlemah posisi pion pusat, nanti pion C pukul pion D4, lanjutan dari Dani Dupop dipukul balik menggunakan kuda untuk menjaga pion D4-nya dan pion pusat E5-nya kawan. Pada posisi ini kawan, engine menyarankan memukul balik gajah ini menggunakan pion G. Mungkin kuda hitam akan manuver ke peta B6 untuk melindungi pion dari ancaman kuda ini kawan. Tapi di sini tadi Kemer lebih memilih memukul balik menggunakan kuda untuk menjaga pion-pion pusatnya ini, dan dibalas Dupop dengan langkah kuda B6 untuk memberikan manuver lagi. Mungkin nanti tekanan dengan kuda bergerak ke peta ini dan bergabung nanti ke peta ini ataupun ke peta ini kawan, dan dibalas dengan langkah pion B3. Kuda manuver ke D5. Lanjut Dani Dupop kembali membuat langkah kesalahan dengan kuda-kudanya kawan. Dan tentu saja Kemer melanjutkan pion B pukul pion C4 memberikan double ancaman kawan. Pion ancam kuda D5, gajah ancam kuda yang ada di peta D3. Dupop melangkahkan kuda 3 lompat ke F4. Bergabung atau berkoneksi dengan saudaranya. Jika gajah pukul kuda di peta F4 ini masih bisa dipukul balik oleh saudaranya, ataupun kuda ini sedang mengincar gajah terang E2. Gajah ini sudah sulit di backup kawan, kemungkinan gajah nanti akan disikat gajah terang ini. Tapi Kemer ingin gajahnya disikat di peta D3 kawan. Jika sekarang kuda sikat gajah di peta D3 ini, Kemer akan melanjutkan pion pukul kuda yang ada di peta D5. Kuda masih mendapatkan ancaman, dia harus lari ataupun di backup dengan pion C4, dan pion putih bisa didorong maju ke D6 mengancam posisi gajah, dan sama-sama mempunyai pion bebas kawan, tapi putih mempunyai kecepatan yang lebih cepat nanti. Tapi lagi-lagi pada posisi seperti ini, saat gajah bergerak ke peta D3, Dani Dupop kembali membuat langkah kesalahan dengan beteng B8, memberikan kesempatan gajah meluncur melakukan skak di sini. Setelah raja bergeser, menteri menghindar ke peta C2 kawan. Dan selanjutnya, kalaupun kalian bermain dengan pion G6 untuk menjebak posisi gajah, di sini simple, pion akan pukul kuda yang ada di peta D5 ini. Dan setelah kalian ambil menggunakan raja gajah, pion ini nanti akan didorong kawan seperti ini. Di sini kawan, Dani Dupop memilih dengan langkah kuda manuver ke B5 menghindari ancaman pion, juga mengancam menteri. Menteri bergeser ke D2
dan merelakan gajahnya dipukul oleh raja, ataupun sebaliknya, apakah lebih memilih menyelamatkan kuda? Jika kuda ini lompat ke petak manapun, ke petak sini kawan, gajah akan ditarik mundur dan seterusnya. Raja ambil gajah dipilih oleh Dani Dubov dan dibalas dengan langkah menteri ambil kuda F4. Selanjutnya pion C pukul pion D4, dipukul balik menggunakan beteng. Dua langkah sebelumnya ada yang bertanda biru, tapi saya tidak lanjutkan langkah-langkah alternatif lainnya kawan, karena perbedaannya sangat tipis. Kita lanjut saja ke langkah berikutnya. Dani Dubov ambil pion A2 dengan kuda, menjadikan dia punya pion bebas di sisi kiri papan, dan dibalas dengan gajah H4 menantang pertukaran. Ditolak, ditutup dengan pion F6, pion E pukul pion F6, dipukul balik oleh gajah dan terjadi pertukaran atau baku hantam di sini kawan. Beteng pukul balik, gajah putih mengancam menteri. Menteri ke G3 dan beteng H6 menutup akses agar tidak bisa melakukan skak di lajur H. Beteng F bergeser ke D1 bertumpuk, di sini beteng bergeser ke J8. Dan pada posisi ini kawan, ada kesempatan yang menarik bagi putih. Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik bagi putih di langkah berikutnya untuk mendapatkan perwira hitam kawan. Apakah sudah ketemu langkah terbaik putih pada posisi ini untuk menjebak posisi perwira hitam dan unggul satu perwira nanti? Langkah Wiesenkämmer kuda G5 skak. Inilah adalah langkah terbaik untuk mendapatkan satu perwira Daniel Dubov. Perwira yang manakah itu? Kita lihat langkah berikutnya. Setelah raja mundur ke petak G8 ini, menteri digeser ke A3, menjebak posisi kuda kawan. Kuda sudah tidak bisa lari ke petak-petak ini. Ke lajur B tadi harusnya ada beteng, tapi setelah digeser Dani Dubov ke lajur C, sudah tidak bisa membackup pelarian kudanya ke petak B4 kawan. Dan posisi kuda ini benar-benar terjebak. Dani Dubov masih belum mau menyerah, dia mendorong pion E5. Beteng naik ke D7 dan beteng H5 mengancam kuda. Tapi selepas pion H4 ini, Dani Dubov menyerah di langkah ke-37. Karena dia sudah tahu kawan akan kehilangan satu perwiranya di sisi kiri papan ini. Kalaupun kalian mencoba mengambil pion ini dengan beteng, maka selanjutnya beteng ini akan digeser ke D8, akan menusuk menteri serta raja. Jadi beteng tidak semudah itu ambil pion, ataupun beteng ini ambil pion kemudian ambil pion ini kawan. Maka menteri tidak akan pukul kuda ini menurut engine, menteri akan melangkah ke petak A6 kawan, mengincar beteng ini. Jika beteng sekarang pukul pion yang ada di petak C4, di sini beteng bisa melakukan tusukan di petak D8 kawan. Jika terjadi pertukaran seperti ini, selanjutnya menteri akan pukul beteng yang ada di petak J4 skak dan juga memberikan tusukan bagi kuda. Sampai di sini kalian sudah mengerti, tak perlu saya lanjutkan lagi kawan. Itulah variasi-variasi yang ditunjukkan oleh engine di posisi seperti ini tadi saat pion H4 dimainkan oleh Wiesenkämmer dan Dani Dubov menyerah. Oke, itulah kawan kekalahan kedua dari Daniel Dubov pada leg ketiga ini kawan. Setelah pada babak pertama dia dikalahkan oleh Leonid Dominguez dalam permainan endgame beteng versus beteng, Daniel Dubov kalah satu pion saat itu. Semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.